Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 258. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 258. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, dan setelah handphone dari Johan ditutup, Andi segera menghubungi Pak Paul. Dan saat itu Andi meminta Pak Paul untuk segera menjemput seorang pemuda bernama Johan yang saat ini ada di pos Satpam. Dan tanpa diminta dua kali, Pak Paul segera bergegas menuju ke pos Satpam di mana saat ini Johan berada. Dan ternyata saat itu juga ada telepon masuk ke pos Satpam. Telepon itu meminta Satpam untuk memperlakukan tamu yang bernama Johan secara baik-baik karena Pak Paul sendiri yang akan datang ke pos Satpam untuk menjemput pemuda bernama Johan itu. Para Satpam yang ada di pos Satpam itu saling berbisik satu dengan lainnya dan mengatakan jika saat ini bos besarnya akan datang ke pos Satpam ini untuk menjemput sang pemuda yang bernama Johan ini. Para Satpam yang berada di pos Satpam itu kemudian saling pandang dan saling berbisik satu sama lain. Mereka rupanya ngeri membayangkan sang bos besar sampai harus datang ke pos Satpam ini. Sang bos besar selama ini belum pernah harus datang ke pos Satpam hanya untuk menjemput tamunya. Biasanya sang bos besar akan meminta Satpam untuk mengawal sang tamu jika ada tamu penting yang hendak bertemu dengan dirinya. Namun kali ini sang bos besar yang hendak menjemput langsung tamunya itu di pos Satpam. Kejadian ini belum pernah terjadi di perusahaan ini, apalagi pemuda ini tadi mengatakan datang ke perusahaan ini hanya untuk melamar kerja di perusahaan ini. Salah seorang Satpam kemudian berkata kepada Johan, "Pak Johan, kami para petugas keamanan memohon maaf ya jika tadi ada kata-kata kami yang membuat Bapak tidak berkenan. Soalnya kami harus selektif Pak dalam menerima siapapun yang datang ke perusahaan ini. Sekali lagi kami memohon maaf kepada Bapak dan tolong jika ada perbuatan atau kata-kata kami yang tidak berkenan mohon jangan disampaikan kepada Pak Paul ya Pak. Soalnya beliau itu kan pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Kami sangat khawatir soalnya beliau itu orangnya sangat tegas Pak. Bisa habis kami Pak. Kasihan keluarga kami Pak jika kami sampai dipecat dari perusahaan ini," kata salah seorang Satpam yang tadi sempat seolah ingin menginterogasi Johan. Dan mendengar kata-kata dari Satpam itu pun Johan dibuat kaget karenanya. Ternyata orang yang hendak ditemuinya saat ini bukanlah orang sembarangan. Orang bernama Pak Paul itu ternyata direktur di perusahaan ini. Saat ini Johan kemudian dipersilahkan duduk di sebuah kursi yang terletak di samping pos Satpam. Para Satpam itu saat ini terlihat tidak enak kepada Johan karena tadi mereka sempat tidak ramah kepada Johan. Dan 10 menit kemudian datanglah seorang pria parubaya sekitar 45 tahun. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru. Tampak semua Satpam yang berada di ruang Satpam itu begitu menghormati pria parubaya itu. "Selamat siang Pak," kata Satpam itu kepada pria yang baru datang itu. "Selamat siang. Mana yang namanya Pak Johan?" kata pria itu yang ternyata dia adalah Pak Paul yang saat ini ingin ditemui oleh Johan. Dan mendengar namanya disebut Johan kemudian berdiri, "Saya Pak yang namanya Johan."
Saya diminta Mas Andi untuk menemui Bapak, katanya Mas Andi kenal dengan Bapak. Mohon maaf jika mengganggu Bapak, kata Johan kemudian. Tidak apa-apa Mas Johan. Perkenalkan saya Pak Paul yang memimpin perusahaan ini. Kita bicara di dalam saja Mas Johan. Mari Mas, kata Pak Paul sambil mengajak Johan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Johan dan Pak Paul kemudian masuk ke perusahaan itu dan mereka pun masuk ke dalam ruangan seperti sebuah ruang meeting kecil. Pak Paul kemudian berpesan kepada customer service untuk memberi kabar kepada manajer HRD di perusahaan itu supaya datang ke tempat Pak Paul dan Johan saat ini tengah duduk. Johan kemudian ditanya-tanya oleh Pak Paul tentang latar belakangnya dan Pak Paul juga akhirnya meminta surat lamaran kerja yang saat itu dibawa oleh Johan. Mas Johan kenal akrab dengan Pak Andi ya Mas, kata Pak Paul. Dan Johan pun kemudian menjelaskan tentang Andi seperti yang diketahuinya. Dan saat itulah manajer HRD memasuki ruangan di mana Andi dan Pak Paul sedang duduk berhadap-hadapan. Sebuah ruang meeting berukuran 5 kali 15 meter adalah ruangan di mana saat ini mereka berada. Pak Ridwan ini Mas Johan sedang melamar kerja di sini, tolong Pak Ridwan atur supaya Mas Johan ini bisa secepatnya bekerja di sini dan tolong carikan posisi yang sesuai untuk Mas Johan. Pak Ridwan paham ya? Tanya Pak Paul kepada Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan adalah manajer HRD di perusahaan ini. Iya Pak, saya paham, kata Pak Ridwan kemudian. Pak Paul kemudian tampak berdiri hendak meninggalkan tempat itu, namun sebelumnya Pak Paul berkata, Pak Ridwan Mas Johan, saya pamit dulu ya, soalnya ada beberapa hal yang mesti saya selesaikan. Oh ya Pak Ridwan, Mas Johan ini orang saya. Jadi tolong bantu dia dan tempatkan di tempat yang sesuai ya. Jangan kecewakan saya, kata Pak Paul kemudian. Tampaknya Pak Paul kali ini memaksa Pak Ridwan untuk mempekerjakan Johan di perusahaan ini secepatnya. Saat itu Johan sebenarnya agak heran dan kaget diperlakukan seperti ini. Sebuah perlakuan luar biasa bagi seorang pencari kerja. Sungguh hari ini Johan merasakan sebuah keajaiban yang luar biasa, di mana saat ini seorang direktur utama sebuah perusahaan langsung meminta kepada manajer HRD untuk mempekerjakan dirinya secepatnya. Beberapa kali Johan melamar kerja belum pernah mengalami hal seperti ini. Bisa dipastikan Johan akan langsung bekerja di perusahaan ini, batin Johan kemudian. Manajer HRD yang bernama Pak Ridwan itu pun kemudian membaca surat lamaran milik Johan yang tadi sempat dibaca oleh Pak Paul. Dan sambil membaca surat lamaran itu pun Pak Ridwan sempat menanyakan kepada Johan apakah Johan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pak Paul apa tidak. Dan Johan pun menjawab jika dirinya bukanlah kerabat Pak Paul, bahkan Johan pun mengatakan baru kali ini bertemu dengan Pak Paul. Pak Ridwan rupanya tidak ingin memperpanjang pertanyaannya itu, namun yang pasti menurut Pak Ridwan ada yang tidak semestinya di balik masuknya Johan ke perusahaan ini sampai-sampai Pak Paul memaksanya dengan cara seperti itu. Pak Ridwan kemudian berkata kepada Johan jika saat ini Johan bisa bergabung di perusahaan ini dan Johan akan bergabung di bagian umum di perusahaan ini. Bagian ini adalah bagian yang mengurusi rutinitas di perusahaan. Dan Pak Ridwan kemudian menjelaskan kepada Johan apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya di perusahaan ini. Pak Ridwan kemudian menjelaskan hak-hak Ridwan di perusahaan ini termasuk gaji dan tunjangan serta hak lainnya yang akan Johan terima di perusahaan ini. Dan Johan akan melewati masa training selama 3 bulan sebelum Johan akhirnya diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan ini. Jam telah menunjukkan pukul 11 siang ketika Johan telah selesai dengan urusannya di perusahaan ini. Dan tadi Johan juga sempat dipertemukan dengan calon atasannya di perusahaan ini. Dan sampai di sini Johan masih merasa terheran-heran dengan apa yang dialaminya hari ini.
Semua terasa sangat mudah. Dia dengan begitu mudahnya dapat memulai bekerja di perusahaan yang bonafit ini. Satu hal yang selalu mengganggu pikiran Johan yaitu tentang Andi. Ternyata Andi mempunyai koneksi yang luar biasa. Andi bahkan kenal dengan pimpinan perusahaan ini. Pantas saja semua penghuni rumah kos memaksanya untuk jangan banyak bertanya tentang apa yang diperintahkan oleh Andi ini. Mereka semua memintanya untuk menjalani saja apa yang diperintahkan Andi karena mereka juga berkata jika mereka juga pernah ditolong oleh Andi. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh seluruh penghuni rumah kos. Ternyata menuruti apa yang dikatakan Andi akan baik-baik saja. Bahkan Johan merasakan sendiri buah pertolongan dari Andi. Dengan mudahnya Johan dapat bekerja di perusahaan bonafit dengan cara yang teramat mudah bahkan bisa diistilahkan tidak membutuhkan perjuangan sama sekali. Saat ini Johan kemudian sadar akan keberuntungan yang didapatinya hari ini. Ternyata saat ini dirinya masih melihat beberapa orang yang antri di pos satpam hanya untuk sekedar menanyakan ada atau tidaknya lowongan di perusahaan ini. Inilah yang membuat Johan semakin heran dengan Andi. Ternyata pemuda yang sederhana itu mempunyai akses yang luar biasa ke perusahaan ini sehingga dirinya bisa diterima bekerja di perusahaan ini dengan cara yang begitu mudahnya. Dan saat interview tadi Johan pun sedikit kaget dengan penghasilan yang akan diterimanya jika bekerja di perusahaan ini. Gaji yang bakal diterimanya di atas gaji rata-rata di perusahaan lain seperti yang sempat difikirkannya. Ya mungkin ini karena tempat kerjanya yang baru ini adalah sebuah perusahaan yang cukup bonafit. Kata Johan di dalam hatinya. Sementara siang itu Andi di perusahaan yang dipimpin Pak Theo. Kali ini Andi terlihat tengah bersama Alex dan Lisa. Andi tampak mengobrol dengan Alex ketika itu. Mereka terlibat dalam sebuah obrolan tentang berbagai hal yang ada di perusahaan ini. Alex tampak tersenyum ketika melihat Lisa saat itu ada di tengah-tengah mereka. Wah, calon suami istri. Bisa apa ya aku kalau aku ada masalah dengan kalian? Sahamku cuma 20% yang ada di perusahaan ini, kata Alex sambil tersenyum. Andi kemudian berkata kepada Alex jika saat ini ada perusahaan yang ingin dijual dan Andi berniat membeli salah satu dari beberapa perusahaan yang ditawarkan kepadanya. Andi sempat membicarakan dengan Lisa dan Lisa sepertinya berminat juga namun Lisa ingin mengajak Alex karena selama ini mereka berteman dengan Alex. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 258. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.